menyentuh level yang harga paling mahal gitu, gimana ini coach? Sebaiknya sahabat lihat riset dulu ya di Shopee itu Hmm. kira-kira harga tengahnya berapa mediannya gitu. Jadi kita jangan terlalu murah banget, kesannya murahan gitu. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Jangan lupa subscribe. Kabarnya bagaimana Pagi. ini pagi hari ini coach? Baik, Iya baik. alhamdulillah. Kalau yang lain mungkin sekarang sedang olahraga ya, tapi kita duduk-duduk aja gitu. Setiap Sabtu. Iya, saya ini kalau berangkat Nice. kerja pagi gitu kan, hari Sabtu atau Minggu itu orang-orang pada goes semuanya gitu. Tapi nggak Iya. apa-apa ya. Nah, Memang ada yang lucu nih, kenapa? Mas. Apa? Mas Ilham. Iya. Apa namanya? Teman saya ya di grup SMA, SMP olahraga pagi kan. Heeh. Saya langsung share aja nih capturean di Radio Surah Sidoarjo. Saya olahraga juga gitu, duduk manis. Olahraga mulut ya. Iya. Olahraga suara mulut. Iya. Olah-olah vokal gitu Olah ya, baik. vokal. Nah, Iya. coach ini kan pagi hari ini saya yakin pasti sahabat-sahabat Suara Sidoarjo sedang menyimak ya, karena mungkin pada minggu depan ini kita masih apa istilahnya terputus-putus gitu ya, atau mungkin Ya. eh, kurang apa ya belum selesai penuh gitu loh kita membahas tentang lokalisasi SEO ya, apa apa macam-macam kayak gini-gini. Nah, ini bisa dijelaskan lagi atau reminding mungkin ya. Mungkin ada beberapa sahabat Suara Sidoarjo yang kemarin masih belum mengikuti secara penuh perbincangan kita pada minggu lalu. Nah, ini bisa di rewind lagi gitu, Coach. Monggo. Ya, baik Mas Ilham, pagi ini lanjutan dari minggu kemarin, bagian kedua. Nanti saya akan tunjukkan, nanti saya pakai akun lain, akun Zoom lain. Ada sekitar 83 slide ya. Mungkin nanti saya agak cepat. Nah, menarik nih. Tadi malam saya lihat iklan di YouTube ya, Shopee. Apakah Mas Ilham dan sahabat pernah perhatikan? Jadi ada hashtag Shopee suka lokal, apa ya? Saya lupa ya. Mhm. Shopee, coba saya cek ya. Shopee, apa ya? Bukan suka lokal ya. Apa istilahnya ya? Jadi begini sahabat ya, hampir semua e-commerce, media sosial, semua menyuarakan lokal gitu ya. Mhm. Lokal maksudnya lokal bisnis. Ya karena tadi ada COVID-19 pandemik, ditambah behavior semakin berubah. Coba saya cek ya di YouTube ya. Shopee apa gitu, dia punya hashtag Shopee lokal misalnya. Lokal, oke, Shopee lokal. Coba Mas Ilham bisa cek juga ya, Mhm. Ini lagi nyari Shopee. juga. Oh, Shopee ini saya salah nih, E-nya satu ternyata di luar negeri sana ya. Nah ini, Shopee pilih lokal, hashtag. Nah Mhm. ini kan menarik ya sahabat ya. Shopee pilih lokal, dari lokal untuk global. Ini yang seperti kita bicarakan ya Mas Ilham ya. Mhm. Iya, iya, iya. Gitu ya. Jadi dari lokal dulu gitu ya. Jadi jangan ojo ke susu boleh. Tapi kan kita perlu strategi yang cespleng gitu. Strateginya harus kita apa namanya, konsep-konsep yang ada kita harus clarify, makanya lokal dulu. Tapi lokal dulu bukan berarti kita lokal terus-terusan, enggak. Shopee sendiri bilang dia punya tagline namanya dari lokal untuk global gitu ya. Jadi jilbabku, nih saya baca nih di YouTube ini, jilbabku fashion muslim lokal yang mendunia. Nah, jilbabnya pasti mungkin dari kota Sidoarjo, tapi mendunia. Nah, nanti akan saya jelaskan ya sinyal-sinyal apa yang kira-kira bisa mendunia. Sorry, mendunia ya. Oke, saya coba apa namanya. Jadi salah satu pendekatan lokal bisnis, kita kan bicara lokal bisnis ya, Mhm. bukan multinasional bisnis ya, bukan juga nasional bisnis. Kalau nasional bisnis ada istilah itu, nasional bisnis. Multinational company atau apa national company, tapi kita local, terutama bagi pemula dan para pelaku mikro gitu ya, mikro, kecil dan menengah. Saya pikir besar enggak ya.
Salah satu pendekatan lokal bisnis yang jos adalah salah satunya dengan Google My Business, gitu ya. Atau Google Business Suite ini udah kita jabarkan berkali-kali ya, sahabat. Kalau mau lihat, tinggal ketik keywordnya ya, Google Business Suite, nanti dapat itu. Beberapa pelaku UMKM dari Sidoarjo, Surabaya, bahkan Sumeneb sudah ikutan serta di program Radio Suara Sidoarjo. Bagaimana mereka setting dari awal, bagaimana tadi ada yang gaptek, ada yang advance gitu ya. Jadi sama aja ya, sahabat ya, nggak perlu khawatir masalah gaptek atau enggaknya, ya semua orang kan bisa belajar ya. Kita kan pernah sekolah SD, SMP, SMA, pasti dong. Dari meningkat ke SMP ya belajarnya lebih ini lagi, lebih giat lagi, atau ya semakin sulit, iya semakin sulit. Cuman kan kita perlu belajar terus, ada motivasi di sana. Nah, jadi lokal SEO berarti kita menyasar ke search engine ya, walaupun di media sosial juga bisa. Media sosial itu bukan search engine, walaupun disebut juga akan menyaingi, contohnya Instagram mungkin menyaingi Google sendiri. Google pasarnya masih besar ya, sahabat ya, masih memenangi pasar ya dibanding media sosial lain atau media digital lain seperti Facebook dan Instagram, saudara ya. Terus mungkin LinkedIn agak beda, terus apa lagi, Twitter agak beda, TikTok beda lagi ya. Tapi karena judulnya di sini lokal SEO, saya akan fokuskan di Google My Business dan WordPress atau CMS yang SEO friendly, kira-kira gitu ya. Jadi untuk media digital lainnya bisa gunakan judul dengan long tail keyword misalnya. Long tail keyword punya judul panjang gitu ya, supaya tersasar, tertarget. Karena kita menyasar di kota tempat kita domisili atau warung kita di kota kita gitu ya. Ya karena kan kita cantumkan nama kota kan, jadi agak panjang ya sahabat ya. Jual baju kaos Sidoarjo gitu ya. Jangan lupa nomor HP, hubungi 08 sekian sekian sekian. Terus jadi bagaimana customer banyak mencari dengan keyword misalnya terdekat, banyak ya, itu bisa jadi sinyal sahabat. Ada near me, banyak sekali sekarang ya sahabat, saya cek gitu ya, terdekat. Artinya apa? Semakin COVID-19 pandemik ini begini ya, saya ada sedikit cerita nih Mas Ilham. Jadi saya kemarin ngelihat YouTube-nya dari Indef ya. Indef itu cukup bagus untuk analisa ekonomi nasional. Jadi krisis ini sebenarnya tiap tahun ada ya. Semenjak 2008, krisis subprime mortgage ya. Ingat nggak Mas Ilham? Krisis di Amerika sana. 2008, 2009 sampai mungkin kita nggak berasa ya. Yang berasa ya karena yang sampai ke akar bawah tuh ya ini COVID-19 pandemik. Waktu 98 Mas Ilham di mana? Krisis ekonomi. Itu mungkin lagi ini ya, tapi nggak ikut ke Jakarta deh. Naik-naik di ke puncak sana enggak. Cukup di lokal saja ya teriak-teriaknya. Saya ngerasain ya, ngelihat apa mall dibakar gitu ya, sampai di Jalan Jakarta tuh pot-pot bunga berantakan. Saya waktu itu bekerja di Panasonic ya, pulangnya agak malam tertahan gitu ya, karena di pusat kota, karena saya agak bukan di luar Jakarta pabriknya, pulangnya agak malam gitu ya. Tadinya pulang jam 5 sore, jadi jam 12 malam pulang gara-gara ada kerusuhan. Saya juga melihat bagaimana beras-beras masih dijarah. Saya melihat tuh jam 11 malam di Cipinang sana ya, Pasar Induk Cipinang, pasti kenal ya Pasar Induk Cipinang, tempat beras itu di Jakarta. Saya masih melihat masih dijarah jam 11 malam dengan mata kepala saya sendiri gitu. Dan setelah itu saya lihat mau dibakar gitu ya. Nah, jadi krisis tahun 2000 kemarin 2009 itu adalah bukan krisis 2019 ya, perang dagang antara China dan Amerika. Itu kan cukup ini ya, intens ya. Dan 2018 itu krisis minyak. Kita nggak tahu ya, bagi yang nggak mungkin yang nggak ini ya, yang nggak lihat berita. Tapi berpengaruh terhadap pemerintahan kita gitu ya. Berpengaruh terhadap mungkin yang pemain besar. Nah, kita beruntung sahabat, kita beruntung sebagai pelaku UMKM tidak begitu terimbas gitu ya, karena pertama mungkin tidak berhutang di bank gitu kan. Kalau krisis kan bermasalah mungkin dengan likuiditas bank ya, atau bagaimana ya, modal dengkul, saya pikir nggak bermasalah. Cuma sekarang jadi bermasalah karena demand-nya berkurang. Sepakat ya?
demand berkurang percuma dong. Misal gini, kita udah produksi, tapi nggak ada yang beli. Bagaimana tuh? Atau demand berkurang, supply mungkin banyak ya. Sahabat-sahabat buat apa namanya kacang goreng segala macam, tapi demandnya nggak ada. Nah, demand nggak ada karena ada pembatasan ppkm. Nah, makanya lokal bisnis penting banget. Jadi orang mencari hanya yang terdekat, near me. Jadi mulai dari sekarang, sahabat coba setting ya Google My Business. Ini penting banget, ini jos banget ya. Google My Business nanti berikut nanti kalau ada anggaran menggunakan WordPress yang berbayar ya. Nah, jadi ini berlaku juga untuk IG, sahabat. Sinyal lokal bisnis ini bisa didatangkan dari permain hashtag juga ya. Tadi ya hashtag Shopee kan, hashtag Shopee, Pilih terus lokal IG ya. dengan kota gitu ya. Iya, tadi apa ya? Saya lupa ya. Shopee Tadi pilih hashtag lokal, Shopee, bukan? hashtag Shopee pilih lokal. Ini Heeh. jadi Shopee pilih lokal dengan tagline-nya dari lokal untuk global. Ini persis sama yang kita sampaikan ya Mas Ilham. Mm-mm. Saya baru tahu nih. Oke, Tapi apa gini, namanya? Coach, Ya. kalau yang local business ini kan, kalau Mhm. menurut saya pengertiannya kan apa ya? Bagaimana kita menawarkan produk kita, Mhm. barang-barang kita itu pada warga yang ada di sekitar kita, gitu kan? Maksudnya ya kan? Kalau offline ya, kalau online kan Heeh. bisa juga antar RT karena Hmm, online hmm, ya. hmm. Atau mungkin syukur-syukur ketika Mas Ilham setting misalnya jual baju kos Sidoarjo, bisa aja langsung orang Jakarta dapat. Karena tadi bukan apa namanya, karena ada internet virtue ya, Hmm, hmm, hmm. kebajikan dari internet. Itu enaknya kita langsung nyemplung online dibanding kita offline. Iya, Makanya jadi buru-buru kita nyemplung gitu ya. pengertiannya lokal Mhm. ini berarti kan tidak sebatas pada misalnya kanan kiri tetangga dan sebagainya. Betul. Itu untuk Ya, yang offline kan bisa melintas ke, bisa mungkin lintas kabupaten atau lintas provinsi gitu, bisa. nggak masalah ya Coach ya. Ya, ya nggak masalah. Nah, ini kan Hmm. pasti ada cara-caranya nih. Mhm. Kalau misalnya kita search gitu ya di Google dan sebagainya agar toko Mhm. kita diketahui orang. Misalnya Mhm. kalau usaha kita, maksud saya nggak sebatas toko, usaha kita Aha. diketahui. Terus misalnya kita orang mengetik toko kita supaya ada kita tahu toko kita atau usaha kita itu gimana ya caranya? Supaya tahu ya. Heeh. eh, jadi sahabat, ini kita udah contohkan di waktu pemaparan Google My Business, Google Businessku sudah banyak testimoni. Nanti sahabat tinggal lihat ya, tinggal lihat di channel LPPL Radio Suara Sidoarjo dan satu lagi Suara Sidoarjo Channel ada beberapa pelaku UMKM. Jadi ada testimoni. eh Emang kalau nggak dicoba ya ini ya tidak Mm-mm. terbukti ya Mas Ilham ya. Iya, oke. Ini berarti harus step by step lihatnya ya. Atau begini deh, coba bukti ya, bukti. Coba saya sambil coba Mas Ilham ketik di depan komputer, di depan ada komputer ya, desktop. Mm-mm. Coba ketik jasa MC Sidoarjo gitu. Mm-mm. Jasa MC di Sidoarjo. Mm-mm. Ini kan Mas Udah. Ilham sahabat mau tahu ya, jasa MC di Sidoarjo. Nah, ini ada MC Manten Jawa, MC macam-macam. Berbeda ya. Nah, ini namanya kekuatan lokal bisnis. Oh Tampilan saya iya. pasti berbeda dengan karena saya di Jakarta ya. Kalau kita cari sesuatu di Google Search Engine, di Google ya, atau di search engine lainnya, bisa Yahoo atau Microsoft punya, saya pasti location-nya di Jakarta nih, Boni. Mas Ilham cek ya. Nah, ini kan saya Jakarta nih. Mm-mm. Paling bawah, baris status pasti Mas Ilham Sidoarjo. Iya, paling Gitu ya. bawah. Heeh. Ini Sidoarjo Surabaya, Sidoarjo Surabaya. Nah, kalau saya Jakarta. Coba coba scroll ke bawah lagi Mas Ilham, di situ tampil pertama apa? Google My Business kan? Heeh. Betul, betul ya? Ada map gitu. Iya, iya, iya. Heeh. Nah, artinya apa? Google My Business itu bukan disebut halaman 1 Google lagi, tapi halaman 0, sahabat. Mhm. Google sampai menyebut halaman 0, artinya betapa pentingnya Google My Business. Maka segeralah setting ya. Kalau mau tahu cara setting, nanti bisa saya tunjukkan di kesempatan lain. Karena saya sering menunjukkan, nanti juga bisa cari di YouTube channelnya Suara Sidoarjo dengan keyword Google Businessku atau Google My Business. Nah, apa aja yang muncul nih? Coba di scroll lagi. Ada OLX,
Webnya apa aja? Bisa dibantu nggak Mas Ilham? Biar nanti sahabat tahu ya, karena Ada pasti webnya saya. muhammadidamasdari.com. Nah, Iya. terbukti nggak? Aduh, ini buka jasa MC juga nih kayaknya. Nggak. Ini punya Mbak Tika. Saya Oh kan iya. waktu itu kan pemaparan. Saya Heeh. mau kasih contoh ke sahabat. Jadi mungkin Mbak Tika mau bukti, saya buktiin. Mm-mm, Coba Mas mm. Ilham lihat itu artikel tahun berapa? 2020 ya? Bukan? Sekarang tahun berapa? Setahun yang lalu ya? Nah, kenapa saya masih muncul di halaman satu Google? Ini pertanyaan buat sahabat ya. Nih, Mm-mm. saya bertanya nih ke sahabat nih. Berikut Mas Ilham ya. Kenapa saya masih muncul di halaman satu Google untuk jasa MC Sidoarjo? Mm-mm. Nah, kenapa ini? Karena saya rutin konsisten posting artikel lain. Jadi Mm-mm. artikelnya Mbak Tika ikutan keseret. Iya, iya, iya. Itu namanya Internet Virtue. Dan saya istilahnya punya authority. Authority Mm-mm. arti raja. Raja itu Sam, kalau misal. Coach Idam, sampai berapa sering sih kita harus aktif apa ya? eh, apa menampilkan itu sehingga apa web kita ini tampil di halaman pertama begitu? Kan Oke, nggak ya, semuanya. ya emang sulit ya kalau Heeh. semua orang bisa pastinya penduduk Indonesia yang ikut nyoblos dulu Pilpres itu kan 90 jutaan, artinya semua orang artinya 90 juta orang bisa semua kan. Tapi Mm-mm. nyatanya enggak kan. Iya, iya. Nggak semudah itu ya sahabat ya, artinya perlu belajar, makanya simak selalu Radio Suara Sidoarjo. Saya sering sampaikan bahkan berkali-kali nih, sampai 20 kali, 10 kali nih Mm-mm. untuk podcast ya. Silakan nanti dilihat rerunnya tahun 2020 terutama. Nah gini sahabat, Mm-mm. tadi pertanyaan Mas Ilham, minimal itu seminggu sekali. Tapi seminggu sekali itu harus minimal 300 kata dan harus SEO-nya emang agak ribet ya. Tapi kalau mau agak sedikit nggak ribet-ribet amat, nanti bisa saya tunjukkan ya. Mm-mm. Cukup sehari sekali. Saya pikir berhasil. Asalkan kata kunci judulnya di reset seperti saya kan. Jasa MC di Sidoarjo hubungi 08223. Ini nomor HP-nya Mbak Tika nih. Kemarin ada yang WA ke saya, Mm-mm. nyasar gitu. Mas, ini jasa MC Sidoarjo. Nah, kena kan. Mm-mm. Saya lempar ke Mbak Tika. Saya nggak tahu Mbak Tika sering telepon juga kali ya. Karena nomornya kan nomor Mbak Tika. Iya, Cuman iya. saya ada nomor saya juga, jadi mungkin nyasar ke saya juga gitu. Mm-mm. Oke, apa aja ya? Di bawah ada Sejasa, ada Cari Jasa, ada MC Malang Juanda, ya, Mm-mm. ada Facebook juga, ada sociabuzz.com ya, terus MC Surabaya Sidoarjo, dan saya masih di halaman satu Google. Padahal Mm-mm. saya artikelnya perihal MC cuma satu loh. Yang lain mungkin MC semua ya, saya enggak, baru satu karena saya sudah authority, artikel saya sudah 10.000. Jadi sorry. Jadi kalau mau authority sahabat minimal 1.000 posting. Jadi jangan berharap posting. Misalnya gini, misalnya Mas Ilham posting sehari satu nih. Sebulan berapa? 30. 30 mencapai 100 berapa bulan? 30 kali 4 misalnya. 120 ya. Mm-mm. Atau 30 kali 3 deh ya. 90. Artinya 9. selama 3 bulan Mas Ilham dengan posting sehari satu, Mas Ilham bisa menuju ke halaman satu Google. Mm-mm. Saya jamin Oke. itu. Asalkan memenuhi kriteria SEO ya. Iya, iya. Asalkan ya. Kan ada ininya, terms and condition gitu ya. Mm-mm. Kalau orang mau lulus ujian kan harus belajar yang benar gitu kan. Mm-mm. Nggak belajar asal-asalan nggak lulus. Itu saya jamin ya. Karena banyak di teman-teman saya mentor di komunitas itu ya berhasil semua. Bahkan gara-gara postingan seperti ini dipanggil terus pemaparan di mana-mana, di kota Aceh, di kota mana gitu ya. Begitu juga saya ya, kemarin saya juga ada yang WA gitu ya, ada yang minta pemaparan di mana gitu, karena saya sering posting. Mm-mm. Oke, Oke. kita kembali ke ini ya, sahabat, ke Google My Business. Nanti mungkin setelah jeda iklan, saya mau tampilkan slide 81, ini penting banget ya, Mm-mm. 81 slide ya, karena saya mesti login dulu. Tadi Oke. sampai mana ya, jadi IG juga bisa sahabat ya. IG dengan hashtag tadi, seperti Shopee tadi, cuman Shopee itu, mungkin di IG juga ada Shopee, hashtag apa tadi itu, Shopee pilih lokal. Suara Sidoarjo pilih lokal, tapi niru jangan ya. Nggak bagus ya. Kita mesti ini dong, mesti ATM dong ya. Mm-mm. Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi sahabat, lokal bisnis lokal juga ada di FB Marketplace dengan lokal listingsnya. Jadi sahabat cek deh, ada tombol namanya lokal listings gitu ya.
Jadi hampir semua medsos, media digital itu benar-benar fokus di lokal bisnis, apalagi COVID-19 pandemik ya. Mungkin akan datang sama aja. Saya pikir krisis apa namanya? Saya tadi malam agak sedikit terharu juga ya, Mas Ilham ya. Kenapa? Saya dengerin apa? Saya kan sering kalau setiap sehari itu saya ngelihat YouTube Ustaz ya, hampir 4 ya, Hmm, hampir mm-mm, 4 ya. mm-mm, Jadi ada Ustaz Abdul Somad, mm-mm, Ustaz Adi Hidayat, saya dengar terus ada Ustaz Danu, tahu enggak Ustaz Danu? Yang sering di Trans TV ya, mm-mm, yang perihal orang sakit gitu ya. Jadi Ustaz Danu walau alam ya. Jadi begini, jadi ini tanda-tanda kata beliau ya, mm-mm, tanda-tanda dalam tanda kutip mohon maaf kiamat gitu ya, tanda-tanda ya. mm-mm. Allah memberi warning ya, karena ini nggak beres-beres. Jadi sahabat, dari sekarang nggak kita harus berbuat baik ya, kira-kira gitu ya. Saya agak sedikit terharu juga ya, terenyuh gitu ya. Ya itu kan pendapat ya menurut saya ya, silakan dengerin ustaz yang lain ya. Mm-mm. Masing-masing punya persepsi ya gitu ya. Saya sih percaya sebagai seorang muslim ya. Oke. Oke begini sahabat, apa namanya, IG juga bisa ya dengan IG, Mas Ilham sahabat pernah lihat ya, ada stiker ya. Mm-mm. Stiker namanya support small business. Nah, itu salah satu support juga IG di local business. Small business pasti local business dong, gitu ya. Kan nggak mungkin small business menyasar kemana-mana, pastinya hanya di kota yang domisili mereka, gitu ya. Pada FB juga ada, di Gojek juga ada ya, icon Mm-mm. near me ya. Ketika kita mesen apa, ada icon near me, artinya kita mau tahu restoran-restoran mana yang terdekat di kita, gitu ya. Dengan jarak terjauh yang saya cek kemarin tuh sekitar 2 kilo. Kalau di lewat 2 kilo nggak near me lagi, bukan terdekat lagi, terjauh mungkin ya. Nah, pada e-commerce juga seperti Lazada, Bukalapak, merchant-merchant tuh rata-rata kan ada nama kota kan. Misalnya merchant ini, merchant A, kotanya Jakarta Pusat, merchant B, Sidoarjo, merchant C, Surabaya Tengah gitu ya. Dengan biasanya ada review-review bintang-bintang ya. Artinya apa? Artinya kan biar nanti pelanggan Shopee atau pelanggan dari Tokopedia tahu, oh berarti merchantnya ada di Jakarta Barat, oh merchantnya ada di Sidoarjo. Berarti mereka bisa hitung-hitung dong ongkirnya gitu kira-kira ya. Pastinya kan sahabat memilih kan, oh saya mau cari merchant, saya tinggal di Jakarta nih, pasti saya cari merchant yang di Jakarta dong ya. Mm-mm. Sepakat ya Mas Ilham. Nggak mungkin saya cari merchant di Sidoarjo, terlalu jauh. Pertama ya ongkir saya semakin mahal gitu ya. Iya, Dan betul. kedua, kalau saya mau komplain agak susah kan. Mungkin ya. Makanya Mm-mm. saya cari merchant, saya beli HP nih, saya cari merchant di Jakarta, terutama Jakarta misalnya Timur atau Selatan. Saya nggak mungkin cari merchant di Bogor yang kota terdekat Jakarta, terlalu jauh juga ya, apalagi di Surabaya dan Sidoarjo ya. Nah penting sahabat ya, kalau di e-commerce itu memang kita berdarah-darah ya, lawannya banyak, makanya kita penting untuk membangun reseller sahabat. Seperti pemaparan yang lalu, ya banyak pelaku UMKM di Sidoarjo, rata-rata reseller kita bawa semua tuh, Mas Ilham. Mm-mm. Jadi ada ini ya, di samping saya ada Derek sini, reseller di Bali ada, kan ada judulnya tuh, reseller Bali. Perhatikan deh, ada reseller mana. Itu penting, kita membangun bisnis. Jadi karena mungkin di e-commerce, di apa Tokopedia itu pastinya berdarah-darah, pesaingnya banyak banget, Mm-mm. dengan harga yang gila-gilaan ya. Satu toko dan toko lain harganya bisa beda 5.000 misalnya. Jadi itu cukup darah-darah ya. Mm-mm. Tapi Tokopedia penting juga, penting ya untuk ini ya sahabat ya, untuk boosting leverage karena mereka sudah authority. Apa aja kita ketik pasti muncul Tokopedia. Tadi kan ada muncul Tokopedia enggak? Muncul Shopee. Mereka Shopee. sudah Mm-mm. authority, sudah besar. Jadi kita kalau selain kita setting tadi Google My Business, nomor 2 kita setting tinggal pilih Tokopedia, apakah Bukalapak, senyamannya sahabat ya, atau mungkin Lazada bisa juga, apalagi ya, Tokopedia tadi ya, Shopee, atau mungkin Beli-beli, masih banyak yang lain ya. Kita harus bangun istilahnya franchisee. Kita sebagai franchiser, anggap aja kita punya seperti McDonald ya. McDonald kan banyak franchisee itu. Mm-mm. Kita sebagai franchiser atau Alfamart atau Indomaret, jadi kita bangun bisnis secara begitu. Jadi silakan sahabat yang kira-kira produksinya mumpuni, bentuk reseller-reseller baru, karena kalau kita tangani sendiri saya pikir enggak bisa ya sahabat ya. Terlalu berat gitu ya. Jadi kita mesti bangun reseller-reseller, atau kalau mau besar ya buat pabrik ya. Mm-mm. Kalau coach, Hmm? kalau reseller ini sebenarnya kan gini.
keuntungannya atau apa yang didapatkan oleh reseller itu sebenarnya sampai berapa sih? Dalam arti kadang-kadang kan kita mungkin agak susah ya pembagian apakah mereka reseller ini dijual sesuai harga kehendak mereka begitu atau masih mengikuti apa kesepakatan-kesepakatan atau seperti apa gitu untuk reseller itu sebenarnya. Iya, jadi misal gini sahabat ya. Misal gini, kita punya harga dasar misalnya ada kopi ya 100 gram misalnya 10.000 gitu ya. Mm-mm. Dan kita kasih range ke reseller, Anda bisa jual harga dari 10.000 sampai 15.000. Ya. Mm-mm. Artinya apa? Mungkin mereka ada yang mengeset, reseller A mengeset 13.000, reseller B mengeset 14.000. Perhatikan ya Mas Ilham, dari satu produk harganya pasti beda-beda. Mm-mm. Dan itu mungkin reseller ya, mungkin ya, atau mungkin produsen juga gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menang di pasar dengan harga yang bervariatif tadi? Nah, dengan kita bangun copywriting yang compelling words, kata-kata yang menarik. Saya pasti memilih yang reviewnya banyak ya, sepakat ya, di Tokopedia ya, hasilnya. Mm-mm. Bintangnya banyak, terus ulasannya banyak gitu ya, terus delivery-nya banyak gitu ya. Makanya penting sahabat ya. Oke. Terus apalagi kita harus cantumkan video YouTube, jadi sertakan biar nanti orang kita agak beda sedikit dengan merchant lain, walaupun harga kita lebih mahal, nggak masalah. Oke. Dan terakhir pelayanan yang bagus ya, Mm-mm. itu penting ya, sahabat Nih, ya. Coach, kalau tadi disebutkan interval misalnya nih dari harga 10.000 Ah, sampai 15.000 ya, karena ya, reseller ini kan banyak, mereka ya, berkompetisi gitu ya. betul. Misalnya nih, kita menjual dengan harga yang bisa dikatakan lebih murah, misalnya harganya cukup 10.000, 11.000 gitu, kita sebelas ambil ribu untung 1.000 Untung 1.000. gitu. Bagaimana ini? Apakah intinya kan banyak orang punya pertimbangan ya. Betul. Ada maunya yang untung dikit tapi laris, maksudnya laris gitu, ada Ya, transaksi tiap hari gitu kan. Atau ya, ya. bagaimana sih sebenarnya yang harus kita ambil? Atau tetap misalnya 15.000 aja atau 14.000 menyentuh level yang harga paling mahal gitu. Gimana ini, Coach? Sebaiknya sahabat lihat riset dulu ya di Shopee itu Hmm, kira-kira harga tengahnya berapa mediannya gitu. Jadi kita jangan terlalu murah banget, kesannya murahan gitu. Jangan terlalu mahal banget, kesannya nyari hmm, duit gitu ya. Jadi cari mediannya, misalnya di pasar di Tokopedia itu semua rebutan, maksudnya bersaing harga dari antara 13.000 sampai 15.000. Nah, Mas Ilham bisa pilih 14.000 gitu kan. hmm, hmm, hmm. Ada medianya, jangan terlalu murah banget karena saya sering begini sahabat, saya sering beli ini kok murah banget ya. Saya nggak mau kadang-kadang Mas Ilham, saya curiga juga gitu. Kalau Curiga terlalu ya murah, memang iya, kalau terlalu murah. akhirnya kita pasang mediannya lah ya, harga tengah lah ya. Hmm, Jangan terlalu mahal juga, nanti nggak ada yang beli lagi, repot. hmm, Itu hmm, aja hmm. risetnya, cara Oke. gunanya. Tapi kita tambahkan dengan YouTube channel kita tambahkan dengan Google My Business, tambahkan dengan testimoni-testimoni, Mas Ilham sebar sebar tester-tester, habis itu kasih dong bintang di Tokopedia, Hmm, kasih dong hmm, bintang di Google My Business. Itu kan cara cara apa ya? Cara cespleng kan. Jadi hmm, kasih hmm, hmm. tester, jangan lupa kasih bintang gitu ya, sahabat ya. Oke, baik. Coach Idam nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Jangan Oke, lupa siap. mempersiapkan yang 81 Oke, slide-nya tadi ya. siap, siap, siap. Oke, ya sahabat nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Coach Idam Azari, Digital Business Series ya, tentang sinyal lokal bisnis dengan lokal SEO untuk lokal ekonomi. Kami segera kembali. Baik, Coach Idam silakan. Ada Ya, slide-slide yang mau ditampilkan ini, monggo. ya, sudah terlihat Mas Elon? Ya, Sudah ya. mm-mm. Oke. Ini saya sedikit sampaikan ya potensi digital di Indonesia. Jadi potensi e-commerce nilainya cukup besar, sahabat, 12,2 miliar ya. Tahun 2018, prediksi 2025 tuh 53 miliar. Jadi disebutkan di sini 10% produk lokal di platform e-commerce cukup besar juga ya. Ada 8 juta lebih unit usaha kreatif Indonesia. Dan ini di apa ya, pengguna teknologi kita tuh 175,4 juta, hampir 64%, ya cukup besar ya Mas Ilham ya, cukup besar ya. Iya, mm-mm. Jadi sampai pengguna media sosial pun 160 juta. Nah jadi sahabat mulai sekarang manfaatkan karena ini nyaris 64% tuh gede banget ya untuk pengguna internet Indonesia. Mm-mm. Terus mobile phone yang terkoneksi besar juga 338. Kenapa 300? Karena kali dua ya. Mungkin satu orang punya dua nomor gitu ya. Iya, Terus bonus demografi sendiri kita punya penduduk 272,1 juta, ini data tahun 2020 ya.
dengan usia produktif besar juga ya, 179,1, dan milenial 63,5 juta ya. Artinya begini sahabat, kita, nah ini ya, 10 negara dengan persentase pengguna e-commerce tertinggi 2021. Mm-mm. Indonesia, bayangin, Indonesia tuh nomor satu ya. Oh, Eh, Nomor satu, nomor dua Inggris. Artinya apa? iya ya. Potensi kita cukup besar, potensi untuk memproduksi, potensi untuk sebagai pembeli juga ya. Begitu. Mm-mm. Artinya apa? Pembeli kita tuh banyak ya, pasarnya besar. Disebutkan nomor satu, nomor dua Inggris, tiga Filipina, empat Thailand, lima Malaysia, enam Jerman, tujuh Irlandia, delapan Korea Selatan, sembilan Italia, 10 Polandia. Ini data tahun, saya pikir tahun ini ya, 2021 ya. Mm-mm. Iya itu Pengguna, penting sahabat 2021. ya. Nah, jadi sahabat silakan setting ya. Jangan lupa setting dulu Google My Business itu sebagai penanda bahwa kita punya toko loh. Toko fisik, artinya nanti di verify ya. Setelah itu, step pertama tadi itu Google My Business, Google Business School. Step kedua, silakan nyemplung di beberapa medsos plus e-commerce. Silakan pilih mau Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee, atau Lazada, atau Blibli, banyak sekali ya. Mm-mm. Jangan semuanya, nanti bingung kita ngaturnya, sahabat. Makanya penting kita bangun dari reseller-reseller, karena kita nggak bisa tackle semua tuh. Kalau mampu ya nggak apa-apa. Saya pikir waktu nggak ada ya, dengan e-commerce semua dihajar, nanti nggak fokus, sahabat. Nah, sebenarnya saya mau kasih ini ya, sahabatnya, ini saya skip aja waktu Mm-mm. mungkin Iya. sedikit lagi. Ini saya mau jelaskan ini yang kemarin-kemarin. Mm-mm. Ini juga ada beberapa pertanyaan ini, Coach. Oh gitu Jadi ya. waktunya dibagi-bagi. Oke, ini sebenarnya setting Google My Business cuman dengan menggunakan laptop. Saya pernah sampaikan menggunakan mobile ya, agak berbeda. Jadi sahabat, ini lagi recap lagi ya, karena penting sekali, karena step one ini kita setting Google My Business atau Google Business School. Karena kita mau dapatkan verifikasi dong, bahwa toko kita itu terverify. Itu keren ya, bahkan ada stiker ya, kalau nggak salah ya, stiker tempel di warung kita, verified by Google Business. Keren kan gitu kan, artinya Mm-mm. wah keren juga nih, padahal kan cuma setting biasa doang kan. Tapi setting biasa kadang-kadang sahabat nggak tahu juga, karena sumbernya nggak tahu dari mana. Nah makanya sahabat silakan cari sumber yang terpercaya, yang legitimate, melalui Radio Suara Sidoarjo. Silakan lihat pemaparan kita ya, Mas Ilham ya. Mm-mm. Beberapa waktu lalu banyak sekali, pokoknya sekitar 6 ya masalah, atau 7 saya lupa ya, 7 perihal Google Business School. Mm. Silakan dikulik-kulik lagi. Nah ini cara setting di laptop ini cukup panjang ya. Oke, tinggal ketik Google My Business atau Google Business School. Nanti saya tunjukkan juga di akhirnya ada insight-nya bagaimana, nanti bagian-bagian settingan yang kira-kira sinyal-sinyal lokal bisnis bisa muncul nanti ya, muncul di pencarian konsumen atau customer. Oke, ini Google My Business ya, ketik di sana, kita langsung dapat, cari kalau bahasa Indonesia Google Business School. Nah, tentunya login ya, atau kalau sekarang login silakan pakai akun Google ya. Akun Google kan satu akun untuk beberapa aplikasi Google ya. Mm-mm. Bisa Gmail, bisa Google Photos, bisa YouTube. Jadi sahabat nggak perlu khawatir ya. Tinggal pakai akunnya Gmail ya, kira-kira gitu. Nah, penting sahabat ya, kita harus tahu dulu nama bisnisnya apa dulu, ini penting ya. Perlu direnungkan, kontemplasi, reflection, kira-kira, karena sekali setting nanti nggak bisa dirubah sahabat ya. Bisa kita tambah lagi ya, satu lokasi dengan 2 nama berbeda, nama salah. Nanti kita bisa kelola tuh, nanti kita bisa hapus kira-kira misalnya nama bisnis salah. Jadi penting sahabat ya, nama bisnis penting banget ya. Penting banget, mesti dipikirkan dari sekarang kira-kira apa. Tentu berhubungan dong, misalnya jual apa namanya kopi ya, ada nama kopinya gitu ya. Misalnya jual apa, jangan jual kopi nggak ada nama kopinya. Penting untuk keyword ya, kata kunci penting itu, karena kan orang mencari kopi gitu, cari kaos, cari motor gitu ya. Misalnya Mas Ilham punya usaha motor ya, usaha motor di rumah gitu ya, misalnya pembelian penjual motor gitu. Mm-mm. Misalnya motor Ilham Sidoarjo, atau mungkin motor apa gitu ya. Jadi katanya ada tuh, kata bisnis kita itu, core bisnis kita harus ada motor, ada ditambah dengan branding kita, misalnya brandingnya Mas Ilham, Ilham aja, atau Ilham Top gitu ya. Ditambah juga biar tujuannya supaya unik ya, berbeda dengan yang lain. Itu penting banget, kata kunci dimasukkan, terus masukkan juga branding kita sendiri ya, supaya unik, beda dengan yang lain ya, orang lain nggak punya gitu.
Terus Tingkat keunikan itu nggak boleh terlalu panjang juga ya Coach ya, betul. ya Cukup, supaya orang nanti mudah mengingat. Kalau terlalu oh, panjang oh. orang kan males Oke, ngingetinnya cukup gitu dua ya. kata gitu aja nggak mas, itu ya, atau maksimal Ya berapa sih? seperti ini ya. Ini kebetulan nama bisnis yang saya running juga ya, apa ya, Pasir Putih gitu ya. Pasir Putih kata kuncinya, tapi Maras brandingnya. Keren ya. Maras Mm-mm. Pasir Putih, cukup 3 kata atau 2 kata ya gitu ya. Mm-mm. Terus pilih Oke. kategori penting setelah nama bisnis. Kategorinya apa nih? Kategori sebenarnya ada pilihan dari Google ya, ada suggestion di bawah kategori bisnis. Nah, misalnya pasir apa? Ada industri pasir, ada apa lagi nih? Pemasok air minum juga masuk ya. Ada, saya pilih industri pasir ya, industri pasir. Ada pemasok macam-macam gitu ya. Terus saya mau kasih kata jual misalnya, kan kategori macam-macam, mau jual, mau apa pemasok, mau produsen ya. Jual di sini kebetulan nggak ada ya, jual nggak ada. Saya pilih lagi supplier, supplier nggak ada juga. Bahkan bahasa Inggris semua, ada call supplier, ada web supplier nggak ada. Terus akhirnya saya pilih distributor nggak ada juga. Penting sahabat ya, distributor kah, produsen, jual, supplier untuk kategori bisnis ya. Kita sebagai produsen. Nah, ini saya pilih industri pasir. Nah, masalah ya, industri bukan berarti besar dong. Kecil juga bisa industri dong. Mm-mm. Skala mini Berhubungan ya. ya skala mini, skala mikro gitu ya. Iya. Walaupun kesannya besar, tapi enggak juga. Nah, pilih ya, ini penting ya. Bagian awal penting sahabat ya. Selanjutnya mudah mungkin ya. Ada alamat Mm-mm. segala macam. Saya pikir sahabat bisa lah ya alamatnya. Terus kita pilih ya, apakah Anda ingin menambah lokasi? Iya dong. Kita udah set bisnis name-nya, kita udah set kategorinya, pasti iya, jangan tidak. Nanti nggak lanjut. Terus, nah ini alamat ya, alamat sahabat pasti ngerti ya, ada jalan, RT, RW, selengkap mungkin kota, provinsi, sampai kode pos. Berikutnya ini ya, ada jalan, terus RT, RW, selengkap mungkin sahabat, karena nanti kalau nggak lengkap nanti tergeser tuh maps-nya. Mm-mm. Bukan rumah kita, bukan toko kita, malah toko sebelah, masalah kan. Nah harus seakurat mungkin ya dengan RT dan RW. Nah, apakah Anda juga, ini penting juga, apakah Anda juga melayani pelanggan di luar lokasi? Iya aja gitu. Pada Anda ya misalnya. Iya aja. Misalnya saya di Jakarta, kota tetangganya kan ada Bogor gitu ya. Mm-mm. Misal Sidoarjo deh. Sidoarjo tetangganya siapa? Surabaya, pilih Mojokerto, Surabaya. Gresik. Mojokerto pilih juga, terus apalagi Gresik pilih juga, boleh juga pilih Pasuruan, boleh ya Pasuruan. walaupun agak jauh. Malang boleh pilih juga, Bangkalan boleh pilih juga walaupun agak jauh, tapi jangan pilih Sumenep ya, terlalu jauh itu. Mm-mm. Atau kesannya mengada-ada kan, terlalu jauh kan. Ini kok toko Sidoarjo melayani juga di Sumenep, terlalu Mm-mm. jauh kan. Jauh Kesana 5 jaman Sumenep ya, itu. 5 jaman tidak salah ya. Jauh loh. Heeh. Gresik ya, oke mungkin itu aja ya. Mm-mm. Mojokerto ya, bisa juga pilih aja. Nah ini ada pilihan ya. Ya saya pilih di sini ya, Jakarta Barat, Timur, Selatan, Depok, kota tetangga Jakarta, Tangerang tetangga Jakarta, Bekasi tetangga juga, Bogor dan Kepulauan Seribu sampai Kepulauan Seribu ya, Kepulauan Seribu. Karena masih Jakarta juga ya. Itu Kepulauan Seribu kabupaten ya, kabupaten di bawah DKI Jakarta. Dan seterusnya, nah ini terakhir sahabat ya, apa namanya, nomor kontak, jangan lupa ya, nomor kontak HP kita pastinya yang bisa dihubungi ya, jangan Mm-mm. sampai nomor saudara kita, nomor teman, jangan gitu, nanti ngubungin ke sana. Terus kalau ada URL, ada web, cantumkan. Kalau nggak masalah. Ada 3 pilihan, ada yang punya URL atau web bisa pilih, atau saya tidak butuh situs, atau buat situs gratis. Nanti ada situs gratis nih dari Google My Business. Ini nomor HP-nya, ada webnya juga ya, sahabat. Nah, terus dapatkan kabar terbaru, iya aja. Nanti kita dapat update dari Google, ada info terbaru, ada rekomendasi, ini penting banget ya. Nah, selesai sahabat ya, selesai. Artinya selesai, kita siap promosi bisnis kita dengan foto dan postingan, video juga. Kita bisa melacak atau menganalisa bisnis kita untuk memahami pelanggan Anda, dan kita bisa menanggapi ulasan pelanggan kalau ada ulasan dari pelanggan ya. Nah, ini selesai, kita mau verifikasi melalui apa? Ada kartu pos, terus ada juga nanti HP ya. Saya pilih kartu pos ya. Dan kartu pos itu kira-kira kata Google 4 hari, tapi kenyataan bisa lebih sih, bisa seminggu ya. Mm-mm. Bahkan bisa sebulan ya. Kalau Google dalam kutip curiga. Ini pengalaman di saya, sahabat. Kebetulan di yang ini yang saya utarakan ya, ini bukan bermasalah karena waktu itu saya setting tahun 2020 lagi pandemi dan Google lagi membatasi karyawan.
pas-pasnya gitu bulan Maret membatasi karyawan, artinya nggak semua karyawan Google masuk kantor. Akhirnya saya email Google, kenapa nih? Oh mohon maaf, kita ada pembatasan ya, karena mulai COVID-19 pandemik. Akhirnya oke, kita mau bukti nih. Akhirnya saya Google Meet nih dengan Google, orang Google loh sahabat, orang Google cuman orang Indonesia ya di Singapura sana. Mereka minta bukti papan nama di perusahaan itu. Papan nama harus jelas, jangan taruh di dalam, tapi taruh di luar supaya orang luar bisa melihat gitu ya. Oke. Jadi kita Google Meet gitu dan berhasil akhirnya terverify sahabat ya. Nah sisanya tambahkan deskripsi dan seterusnya nanti bisa saya jelaskan minggu depan kali ya, tapi dengan topik berbeda ya, judul berbeda ya. Nanti ada perluasan lagi. Oke, mungkin ada pertanyaan, Iya, Mas Ilham? ini tersisa 2 menit, bisa langsung direspon singkat saja. Yang pertama dari Ander, Ade ya, yang ada di Juanda. Menurut Coach, mana yang lebih bagus SEO-nya, WordPress atau Blogger? WordPress atau Blogger? Coba saya catat dulu ya. WordPress, sorry. Kok saya ini ya, saya harus leave dulu nih sebentar. Sebentar. Blogger kan gratisan. Kalau WordPress ada gratisan juga. Dua-duanya ini ya, sahabat, sama-sama bagus. Sama-sama bagus. Artinya begini, sahabat. Dua-duanya sama bagus. Tadi Blogger ya, Blogspot gitu ya, blogspot.com ya. Kalau WordPress, kalau Blogspot itu untuk SEO, untuk otak-atik SEO-nya agak sedikit, tapi kalau WordPress agak banyakan. Jadi bagi pemula silakan gunakan Blogspot ya, karena cukup sedikit. Yang penting itu di Blogspot itu agak sedikit untuk SEO-nya, seperti misalnya yang penting di sana ada bagian search description. Nah itu penting. Kata kunci kita nanti masukkan ya sahabat ya, masukkan ke search description, pasti nanti ada settingan khusus. Nanti mungkin ada materi seperti ini ya, sahabat ya. Ini kan gratisan ya. Kalau di WordPress itu tentunya mengikuti WordPress yang berbayar gitu ya. Agak sedikit ribet dikit karena ada cantumkan ada heading 1, heading 2, heading 3. Tapi bagi pemula tadi pertanyaan tadi gunakan saja Blogspot ya. Kalau sudah mahir, sudah mampu kan tahapnya kan melek dulu ya, sahabat melek, setelah itu mampu. Ini kan Blogspot tahap mampu, setelah itu mahir silakan ke WordPress. Syukur-syukur pakai yang berbayar ya, berbayar bagus. Kenapa demikian? Orang lebih percaya dong yang berbayar, artinya orang itu serius dibanding kita hanya Blogspot aja. Kalau Blogspot gratisan, anak SMP pun bisa kan. Iya. Untuk pemula kan? Blogspot ya, tapi kalau sudah smart gitu ya. WordPress ada anggaran ya. Pelan-pelan aja sahabat ya. Ini ada Stefanus ya. Bagaimana cara supaya website kita terindeks? Nah, ini terindeks ya. Website terindeks itu sahabat pastinya saya ini ya. Tadi saya udah leave ya. Malah nggak bisa ngetik nih. Pertanyaannya mau saya ketik ini. Website terindeks ya, takut saya lupa. Website terindeks. Ya caranya kita harus posting dengan nanti ini ya. Terindeksnya gini, kalau mau cepat diindeks ya, kita pakai Google Search Console, gitu ya. Ini materinya belum saya utarakan ya. Jadi gini, sahabat, bagi yang ini ya, karena bisa juga indeksnya, cuman kalau mau cepat kita gunakan Google Search Console ketika sudah posting, linknya itu kita masukkan ke Google Search Console, nanti bisa kita tekan tombol di indeks gitu ya. Itu cara cepat ya, bahkan capek kan. Tiap hari link itu kita taruh di Google. Nah, supaya nggak capek, atau saya biasanya jarang-jarang juga ya, kecuali ada ada artikel yang mau saya naikin cepat gitu. Makanya saya masukin tuh Google Search Console, nggak semua artikel saya masukin di sana. Karena nanti kalau sering-sering juga nanti Google marah jual ya, kena ban nanti ya. Itu caranya ya. Tadi ya, Mas yang tadi ya. Tapi yang pasti kita harus konsisten supaya cepat terindeks. Indeks itu saya pikir saya pernah coba, nggak pakai langsung Google Search Console, itu kira-kira ya ketika saya posting hari ini itu sudah terindeks. Kalau webnya misalnya masih baru ya, mungkin baru sebulan, itu kira-kira rentang waktu 1 minggu sudah terindeks. Gitu ya sahabat ya. Baik Coach, terima kasih. Minggu depan kita lanjutkan kembali nih. Siap. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.